Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Rama dengan NIM akhir 097 dari kelas 2C PBSI. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis fonemik sebagai tugas akhir dari mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah M. Hum. Kita langsung simak videonya aja ya. Oke, baik. Di slide ini ada pasangan minimal. Pasangan minimal merupakan dua kata yang memiliki fonem yang sama serta susunan fonem yang hampir sama dan hanya memiliki perbedaan pada satu fonem saja. Perbedaan ini menyebabkan perubahan bunyi dan juga perubahan makna. Seperti kita bisa langsung lihat contohnya. Yang pertama itu ada fonem P dan fonem S. Fonem P itu untuk kata paku dan fonem S itu untuk kata saku. Paku artinya benda bulat panjang dari logam yang berkepala dan berujung runcing. Sedangkan saku adalah kantong, baik pada baju, celana, rok, dan sebagainya. Contoh yang kedua ada fonem K dan fonem L. Fonem K untuk kata kaku dan fonem L untuk kata laku. Kaku dengan arti keras, tidak dapat dilentukan, kejut atau kejang. Sedangkan laku adalah perbuatan, gerak-gerik, tindakan cara menjalankan atau berbuat. Dari dua contoh tersebut kita bisa ambil kesimpulannya bahwa satu fonem saja itu bisa menyebabkan perubahan bunyi dan juga perubahan makna. Kita next ke slide selanjutnya, yaitu ada contoh fonem B dan D. B untuk kata baku yang artinya pokok utama, dan fonem D dengan kata daku yang artinya aku. Selanjutnya fonem A dan fonem I. Fonem A untuk kata batik yang artinya kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Sedangkan fonem I untuk kata Batak, yaitu suku bangsa yang berasal atau mendiami sebagian besar daerah Sumatera Utara. Lanjut ke contoh fonem O dan fonem U. O untuk kata batok yang artinya tempurung, dan fonem U untuk kata batuk yang artinya penyakit pada jalan pernapasan atau paru-paru yang kerap kali menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan sehingga merangsang penderita mengeluarkan bunyi yang keras seperti menyala. Di slide selanjutnya masih contoh fonem tentang pasangan minimal, yaitu ada fonem P dan T. P untuk dekap yang artinya peluk atau lekap, sedangkan fonem T dengan kata dekat yang artinya pendek atau tidak jauh. Lalu fonem M dan T. Fonem M untuk kata suram yang artinya kurang terang, dan fonem T untuk kata surat yang artinya kertas dan sebagian yang tertulis. Selanjutnya fonem L dan P. Fonem L untuk kata tali, yaitu barang yang berutas panjang terbuat dari bermacam-macam bahan, dan fonem P untuk kata tapi, yaitu bentuk tidak baku dari tetapi. Di slide selanjutnya masih contoh dari pasangan minimal. Mungkin kalian bisa lihat sendiri, ada fonem L dan N, lalu fonem R dan T. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pasangan minimal yaitu pasangan minimal merupakan dua kata yang memiliki fonem yang sama
Susunan fonem yang hampir sama, hanya satu kata saja ya yang berbeda. Namun, dari perbedaan itu bisa menyebabkan perubahan bunyi dan juga perubahan makna. Sampai sini bagaimana? Apakah sudah paham tentang pasangan minimal? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembahasannya yaitu tentang tabel IPA konsonan berdasarkan tabel pasangan minimal. Tabel IPA konsonan ini saya dapatkan dari tabel pasangan minimal yang di awal tadi. Seperti kita bisa lihat di slide yang pertama itu ada bilabial polesif. Bilabial merupakan penyebutan fonem yang melibatkan kedua bibir kita. Sedangkan plosif atau letupan adalah cara bagaimana kita mengucapkan fonem tersebut. Contohnya seperti pada fonem p dan fonem b. Kemudian selanjutnya ada alveolar plosif. Alveolar sendiri merupakan cara penyebutan fonem di mana posisi lidah kita menyentuh langit-langit mulut bagian depan hampir ke gigi. Contoh dari fonem ini yaitu fonem t dan fonem d. Fonem t dan d merupakan alveolar plosif karena dibunyikan secara meletup. Selanjutnya ada velar dengan contoh fonem ke. Velar adalah fonem yang dibunyikan bersumber dari bagian belakang lidah yang menyentuh langit-langit secara lembut. Seperti contoh ke dengan pembunyian secara plosif atau letupan. Poin yang kedua yaitu ada bilabial nasal. Bilabial tadi yaitu penyebutan fonem dengan melibatkan kedua bibir kita. Sedangkan nasal adalah cara membunyikan fonem dengan sifatnya yang sengau. Contoh fonem bilabial nasal yaitu Lalu masih di bagian nasal ada fonem lain, namun masuknya ke dalam bagian alveolar, yaitu dibaca dengan menyentuh langit-langit bagian depan atas. Contoh fonemnya yaitu dibunyikan secara sengau. Selanjutnya poin ketiga yaitu ada alveolar trill atau getaran, yaitu membunyikan fonem dengan posisi lidah ke mulut bagian depan atas dan juga membentuk suatu getaran. Contoh fonemnya yaitu Saat dibunyikan fonem ini, lidah kita ke depan bagian atas lidah seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada alveolar frikatif atau geseran. Contoh fonemnya yaitu huruf S. Saat dibaca terdengar S. Kemudian ada varingal atau geseran, yaitu fonem yang tempat artikulasinya berada di rongga leher, di bawah glotis. Bunyi fonem ini direalisasikan dengan menggerakkan ujung belakang lidah ke belakang. Contoh fonemnya adalah Lalu di bawahnya lagi ada palatal aprosiman atau hampiran. Dengan contoh fonemnya yaitu j. Dan yang terakhir ada alveolar L pada posisi bunyi aproksiman lateral. Aproksiman lateral merupakan bunyi fonetik yang direalisasikan lidah dan bibir. Contohnya adalah fonem al dengan pembunyian alveolar. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang tabel IPA konsonan? Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya yaitu
tabel IPA vokal berdasarkan tabel pasangan minimal. Oh iya, tadi belum dijelaskan bahwa IPA itu International Phonetic Alphabet. Oke, kita langsung lihat saja ke slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tabel vokal ini, di mana yang bisa kita lihat itu terdiri dari posisi ada depan, tengah, dan belakang dengan tekanan tinggi, sedang, dan rendah. Tabel IPA vokal ini saya buat berdasarkan fonem-fonem yang terdapat pada tabel pertama, yaitu tabel pasangan minimal. Yang pertama ada fonem I di posisi depan dengan tekanan tinggi dan juga membentuk mulut yang tidak bulat. Lalu fonem U di posisi depan dengan tekanan tinggi juga, namun bentuk mulutnya bulat. Selanjutnya fonem O dengan posisi depan namun tekanan sedang dan dengan bentuk mulut yang bulat. Kemudian pada posisi tengah dengan tekanan sedang ada fonem yang berbunyi E, bentuk mulut tidak bulat. Dan yang terakhir di posisi tengah dengan tekanan rendah ada fonem A dengan bentuk mulut yang tidak bulat. Oke, next slide selanjutnya yaitu pembahasan tentang distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan pembagian fonem ke dalam posisi awal, tengah, dan akhir. Yang pertama di sini ada distribusi vokal, yaitu kita ambil dari fonem vokal ada A, I, U, E, U, dan O. Yang pertama ada fonem A. Contoh kata dengan awalan fonem A yaitu aku. Dengan posisi di tengah contoh katanya baru dan di akhir cinta. Selanjutnya fonem I, contoh kata awalnya ikan, tengahnya pinang, dan akhirnya cari. Fonem E, contoh awalnya entok, tengahnya konversi, akhirnya sore. Fonem U, awalnya untung, tengahnya bius, dan akhirnya tabu. Fonem O, awalnya obor, tengahnya batok, dan akhirnya jago. Sampai sini gimana? Sudah paham? Sepertinya mudah dipahami untuk distribusi fonem ini. Oke, kita lanjut ke distribusi konsonan. Ada fonem B, bentuk awalannya batuk, tengahnya tabu, dan akhirnya biadab. Fonem P, awalnya peluk, tengahnya apes, dan akhirnya dekap. Fonem T, awalnya tanpa, tengahnya batok, dan akhirnya kuat. Fonem K, awalnya ketak, tengahnya suaka, akhirnya batak. Fonem G, awalnya genap, tengahnya lagu, dan akhirnya gudeg. Fonem J, awalnya jaga, tengahnya ajak, dan akhirnya mikroj. Fonem S, awalnya surat, tengahnya basi, dan akhirnya puas. Dan masih banyak contoh fonem yang lainnya lagi. Di sini ada fonem M, N, R, dan L. Mungkin kalian bisa baca sendiri contoh kata awalan, tengah,
dan akhirnya tuh seperti apa, atau kalian mau buat kata sendirinya juga bisa. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis klaster. Klaster merupakan deret fonem konsonan yang masih terdapat dalam satu silabel atau suku kata. Contoh klaster huruf F dengan deret konsonan FR, fonem R, maka menjadi namanya klaster FR. Contoh katanya pada klaster FR adalah kata fraksi, frambusia, fransium, frasa, fraternitas, frekuensi, dan fraksi. Kemudian ada juga yang namanya struktur silabel dan struktur fonotaktik. Kita lihat di sini struktur silabelnya dulu dengan contoh tadi kata yang kita ambil yang pertama yaitu fraksi. Yang menjadi titik fokusnya adalah silabel frak. Pada silabel frak ini memiliki struktur silabel K, K, V, K, yaitu konsonan, konsonan, vokal, dan konsonan. Dengan posisi F sebagai konsonan, R konsonan, A vokal, dan K konsonan. Kemudian ke struktur fonotaktiknya. Dari silabel frak ini yaitu F sebagai onset, R onset, A nukleus, dan K koda. Onset merupakan konsonan sebelum vokal, nukleus adalah vokal, dan koda adalah konsonan setelah vokal. Sampai sini sudah paham? Jika sudah, kalian bisa membuat atau memahami sendiri fonem-fonem selanjutnya. Dari fonem frambusia, fransium, frasa, fraternitas, dan frekuensi. Lalu di slide ini saya masih membahas tentang jenis klaster. Namun kita rubah atau kita ganti dengan klaster yang lain, yaitu tadi kan FR. Nah, sekarang kita ganti dengan klaster FL. Contoh katanya yaitu ada kata fleksi, flakon, flop, dan fluktuatif. Sekarang kita bedah contoh kata yang pertama yaitu fleksi. Fleksi terbagi menjadi dua silabel, yaitu ada silabel flek dan si. Yang terdapat klaster yaitu pada silabel flek. Maka dari itu, jika kita pecahkan, flek memiliki struktur silabel K, K, V, K. Dengan posisi F sebagai konsonan, L konsonan, E vokal, dan K konsonan. Lalu struktur fonotaktiknya yaitu O, O, N, dan K. F sebagai onset, L onset, E nukleus, dan K koda. Begitu juga pada contoh yang lainnya, kita bisa sesuaikan dengan silabelnya terdapat konsonan atau tidak setelah vokal. Kalian bisa mencobanya sendiri ya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu tentang tabel alofon. Alofon merupakan pembagian suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Alofon hanya berlalu pada huruf atau fonem vokal. Mengapa? Karena dari namanya saja sudah alofon, fon yang artinya bunyi. Kata-kata yang saya ambil sebagai contoh ini diambil dari tabel pasangan minimal yang di awal juga, yaitu tabel pasangan minimal. Kita langsung masuk ke contoh. Pertama ada fonem A dengan contoh suku kata terbukanya
ajak. Dan contoh suku kata tertutupnya yaitu genap. Mengapa ada yang namanya suku kata terbuka dan suku kata tertutup? Karena suku kata terbuka merupakan silabel yang apabila kita ucapkan tidak ada hambatan setelahnya. Misalkan, yang contoh kata suku kata terbuka tadi yaitu ajak. Setelah kita bunyikan silabel a, lidah kita tidak langsung terpaku membentuk jak. Namun ada jedanya sedikit. Berbeda dengan suku kata tertutup saat kita menyebutkan genap. Di situ ada bunyi pada nap. Namun a-nya itu tidak bisa terbuka karena lidah kita langsung membentuk fonem baru yaitu fonem p. Mengapa hal itu terjadi? Karena masih dalam satu silabel atau satu suku kata. Kita coba ke contoh selanjutnya, yaitu ada fonem i. Contoh suku kata terbukanya yaitu tali. Dan contoh suku kata tertutupnya yaitu batik. Tik di sini menjadi suku kata tertutup karena pada fonem T lalu fonem I, posisi lidah langsung membentuk ke fonem K. Maka dari itu kita sebutnya dengan suku kata tertutup. Selanjutnya contoh di fonem U. Ada contoh kata suku kata terbukanya yaitu surat. Dan suku kata tertutupnya yaitu peluk. Surat, huruf U di depannya ada fonem R, namun tidak langsung membentuk fonem K. Berbeda dengan suku kata tertutup pada contoh kata peluk. Huruf U diucapkan namun tidak bebas karena posisi mulut langsung membentuk fonem selanjutnya yaitu fonem K. Sampai sini sudah paham? Dan masih ada contoh yang lainnya yaitu ada fonem E dan fonem O. Mungkin kalian bisa mempraktikkan sendiri untuk belajar dengan lihat contoh yang ada. Oke, sepertinya sudah pembahasan sudah saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahami dan mendapatkan ilmu baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan.